Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Jarolia, NIM 1872050019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS semester ganjil, yaitu mata kuliah pendidikan ekonomi pendidikan. Dosen pengampu yaitu Eka Putri, SPD, MPDE. Soal pertama yaitu jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan, dan kedua jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang atau SDM, dan ketiga berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Di sini saya akan menjawab jawaban pertama, yaitu pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai inovasi, revolusi, dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari zaman dahulu sampai saat ini. Studi ini mencakup banyak pemikiran ekonomi yang berbeda-beda. Filsuf Yunani seperti Aristoteles membahas pemikiran tentang seni, memperoleh kekayaan, dan mempertanyakan apakah properti sebaiknya berada dalam kepemilikan swasta atau umum. Dan jawaban kedua itu investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk mendekor pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas lagi, yaitu perkembangan ekonomi selama Orde Baru. Kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur lebur karena tidak didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde Baru banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang amat besar. Perkembangan ekonomi akan tercapai bila sumber daya manusianya memiliki etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban yang kesemuanya itu merupakan indikator hasil pendidikan yang lebih baik, berkualitas dan bermutu. Dan jawaban ketiga yaitu pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik ialah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran karena sekolah atau pendidikan formal maupun non-formal lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada jawaban yang salah dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.